Motifnya adalah dikarenakan sakit hati. Petisi itu berbunyikan agar uang donasi itu dikembalikan. Kita ini berjuang, niat bantu buat orang di luar sana. Kok bisa-bisanya saya ngebantu dari awal tapi saya diserang? Hola everyone, I'm Sokim dan selamat datang ya guys ke channel YouTube aku. By the way, yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya guys, lagi dalam kondisi enggak baik aja, lagi banyak masalah atau bagaimana nih? Apapun yang terjadi, kalian gak boleh menyerah ya guys. Ayolah semangat, fighting! Oke, well dalam video kali ini kita bakal bahas tentang sebuah topik yang dari kemarin aku perhatikan rame banget nih yang bahas guys. Bahkan kalau kalian perhatikan ya di beberapa sosial media khususnya di TikTok itu udah banyak banget yang kayak ngebuat parodi tentang kasus ini. Jadi untuk kasus ataupun drama yang kita masukkan di sini adalah tentang Agus. Sebelumnya, Agus sendiri itu sempat menuai simpati yang banyak banget dari publik, banyak banget yang kasihan dan juga prihatin kepadanya. Namun sekarang ada something nih guys yang ngebuat banyak orang yang tadinya bersimpati banget sama Agus, malah kayak agak kurang respect gitu loh sama Agus. Lantas, apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa publik jadi berubah banget sama dia? Apa nih alasannya? By the way, sebelum kita bahas tentang hal itu, mungkin kita bisa kenalan dulu ya dengan Agus dan apa sih yang terjadi dengannya. Jadi guys, buat yang belum tahu, Agus atau yang memiliki nama lengkap Muhammad Agus Salim adalah seorang manajer sebuah kafe. Nah, dia menjadi korban penyiraman air keras oleh rekan kerjanya yang bernama Aji. Insiden itu terjadi saat Agus mengendarai sepeda motornya di Jalan Nusa Indah, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 21.50 waktu Indonesia Barat. Nah, dari rekaman CCTV, Agus terlihat bersama dengan istrinya mengendarai sepeda motor dan dibuntuti oleh pelaku. Sesampainya di tempat yang sepi, pelaku yang diketahui bernama Aji itu langsung menyiramkan air keras ke arah korban. Dan cairan tersebut lantas mengenai wajahnya Agus. Sementara itu istrinya selamat dari serangan itu. Dan untuk pelaku setelah itu terjadi nih guys, dia pun lantas melarikan diri. Sementara itu untuk korban menggeliat kesakitan dan warga sekitar segera berkumpul. Mereka membawa air untuk menyiram tubuhnya. Dan kalian tahu nggak apa yang terjadi akibat penyerangan itu? Akibatnya adalah serangan ini menyebabkan 90% tubuh korban terbakar. Dan akhirnya dia pun kehilangan penglihatannya. Astagfirullahaladzim. Dan guys, hanya berselang beberapa hari, tepatnya tanggal 4 September 2024, polisi berhasil menangkap pelaku yang berinisial JJS alias A di wilayah Cipondoh, Tangerang pada hari Rabu tanggal 4 September 2024. Adapun untuk pelaku diketahui bekerja sebagai bawahannya korban di sebuah kafe yang berlokasi di daerah Cipondoh. Terus, apa sih motif dari pelaku? Kenapa dia melakukan hal tersebut? Nah, teman-teman, berdasarkan laporan dari AKBP Teguh Arsyahadafi, Wakapolres Metro Jakarta Barat, pada September 2024 yang lalu mengatakan, penyiraman itu terjadi akibat sakit hati Aji terhadap Agus. Menurut Teguh, Aji yang bekerja di bawah Agus di sebuah kafe yang ada di Cengkareng, Jakarta Barat, merasa tersinggung nih setelah ditegur atas pekerjaannya. Teguran tersebut memicu perseteruan yang berujung pada aksi kejinya Aji. Lebih lanjut, beliau mengatakan, pelaku ditegur oleh korban dikarenakan ada pekerjaan yang tidak sesuai di tempat kerjanya tersebut. Akan tetapi, pelaku Aji ini tidak terima. Kemudian terjadi pertengkaran dan tersangka sakit hati terhadap korban. Oke teman-teman, jadi itu adalah motifnya ya. Motifnya adalah dikarenakan sakit hati. Dan pada akhirnya kasus Agus ini lantas menjadi viral dan juga menarik simpati dari banyak orang. Dan salah satu yang bersimpati kepada korban adalah Mbak Novi. By the way, untuk Mbak Novi sendiri aku yakin banyak banget yang udah kenal dengan beliau. Mbak Novi ini adalah salah satu public figure yang dikenal dikarenakan banyak membantu orang. Oke, kalau aku ya ngelihat Mbak Novi itu sering ngebantu orang-orang yang punya gangguan jiwa seperti itu. Selain itu, kalau aku lihat ya, Mbak Novi itu kerap kali ngebantu orang-orang yang terkena musibah guys. Jadi selalu banget sih sama apa yang dilakukan oleh Mbak Novi. Dan berbicara mengenai Agus, adapun untuk Agus itu menerima donasi untuk pengobatannya melalui Mbak Novi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024. Melalui podcast di channel YouTube-nya Pratiwi Novianti, Agus memohon bantuan darinya untuk biaya perawatan di rumah sakit. Teh Novi pun lantas mengatakan bahwa dirinya akan membantu melalui yayasan. Namun, seiring jalannya waktu nih guys, muncul kabar bahwa dana donasi yang terkumpul itu tidak sepenuhnya digunakan untuk pengobatan Agus. Sebaliknya, sebagian besar dari dana itu digunakan untuk membayar hutang keluarganya Agus. Saat di podcastnya Bang Densu pada tanggal 17 Oktober 2024, Mbak Novi mengatakan seperti ini guys. Pas di jalan, Mas Gary selaku dari kuasa hukum saya kan telah datangnya ya, karena ada keperluan beliau. Pas lagi di jalan, beliau bilang gini, Nov, kamu tadi udah diceritain uang yang 100 juta rupiah itu dipakai untuk hutang bayar rumah dari Wawa.
Pada akhirnya hal ini pun memicu pertanyaan mengenai transparansi dan penggunaan dana donasi yang seharusnya disalurkan sesuai dengan tujuan awal, yakni untuk pengobatan dari Agus. Sementara itu, Agus sama keluarganya itu mengatakan bahwa uang itu dipakai untuk melunasi hutang-hutang keluarga, seperti hutang rumah dari sang bibi. Bang Densu lantas bertanya kepada Wulan dengan mengatakan, "Mbak Wulan, katanya kamu tidak ngomong kalau memang dipakai. Itu betul?" Lalu Wulan mengungkapkan kalau dia memang tidak ngomong dikarenakan niatnya emang Abah sendiri yang mau bicara sama Tenovi. Bang Desu lantas tanya lagi, "So, kamu tidak mau ngomong walaupun kamu sudah tahu dikarenakan kamu takut salah ngomong? Maksudnya begitu, tapi kamu sudah tahu uangnya itu dipakai buat membayar?" Wulan pun lantas menjawab nih guys bahwa dirinya memang sudah tahu. Sedangkan untuk Mbak Novi tidak diberitahu akan hal itu. Agus sebagai penerima donasi pun lantas beralasan bahwa uang itu sebagai bentuk ucapan terima kasihnya. Dia pun lebih lanjut mengatakan, "Jadi tuh kan dia dari awal ngurusin Agus nih si Wawa kan. Tempat tinggal mulai dari Mama Agus, Ayah Agus tinggal di situ makan. Agus berpikirlah di situ karena ya Agus, jadi Pak Denny nih dapat uang rezeki banyak. Lumayan begitu kan? Udah berlebihan lah menurut Agus. Apa salahnya Agus kebantuin orang yang udah berjuang mati-matian buat Agus?" Oke teman-teman, by the way boleh komen dikit nggak sih? Sebenarnya nggak salah sama sekali sih niat dari Agus itu untuk membantu orang yang selama ini juga udah berjasa buat dia. I think itu bukan hal yang salah ya. Niat Agus di sini udah bagus banget. Tapi ini kan uang yang diterimanya adalah uang donasi diterimanya bukan bertujuan untuk membantu ngebayar hutang bibinya. Maaf banget, itu kan bukan tujuan awalnya. Mereka ngasih donasi kepada Mas Agus ya tujuannya adalah untuk biaya pengobatannya Mas Agus. Seharusnya uang ini digunakan dulu untuk pengobatannya, mungkin operasi dan segalanya, baru setelah itu digunakan untuk hal-hal lain. Dan guys, pada akhirnya hal ini pun memicu reaksi yang pro kontra dari kalangan netizen. Karena seperti yang sudah aku bilang tadi, uang donasi tersebut tidak digunakan untuk tujuan awalnya. Pada akhirnya banyak netizen yang mengkritik dan juga menghujatnya. Bahkan sekarang kalau kita lihat ya, dia itu menjadi bulan-bulanan netizen. Foto-fotonya, video-video yang pernah di-post di masa lampau, itu kayak ya kalian bisa lihat sendiri lah ya di sosial medianya masing-masing. Dan kalian tahu gak guys, dikarenakan netizen kan ada yang merasa kecewa sama Agus, ada yang merasa dihianati karena nih uang itu tidak digunakan seperti tujuan awalnya. Terbuatlah sebuah petisi pada tanggal 19 Oktober 2024. Petisi itu berbunyikan agar uang donasi itu dikembalikan. Rizky Pras sama berpetisi di platform change.org mengatakan seperti ini. Kita masih ingat sekali permintaan Agus pada waktu itu hanya satu, matanya kembali seperti dulu alias bisa melihat kembali. Sekarang giliran donasi sudah terkumpul banyak, Agus lupa akan tujuan awalnya dia meminta donasi. Bahkan uang donasi malah untuk membayar utang wawanya. Dan guys, kalian tahu nggak apa yang menjadi puncak dari drama ini? Kalian tahu, ayo tebak. Puncaknya adalah Tenovi itu dilaporkan oleh Agus. Jadi, dilansir di tempo.com, Agus melaporkan Tenovi atas dugaan pencemaran nama baik terhadapnya pada tanggal 19 Oktober 2024. Kapitumas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Arisam Indradi di Polda Metro Jaya mengatakan bahwa saudara Mas ini melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah dengan media elektronik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE. Ade mengungkapkan alasan Agus melaporkan Novi dikarenakan merasa mendapat ancaman serta dituduh menyelewengkan uang donasi yang telah diberikan. Lebih lanjut, beliau mengatakan ada tuduhan dan juga fitnah seolah-olah pelapor tidak amanah terhadap uang donasi tersebut. Di sisi lain, Agus juga telah buka suara nih guys atas laporan yang diajukan. Dalam sebuah kesempatan, ia mengatakan, "Bukan Agus nggak terima kasih ya sama Mbak Envy, cuma kalau kayak gini gimana mau terima kasih? Agus juga sudah minta maaf 2 kali, tapi tetap aja memberikan statement yang sama, menghujat terus seolah-olah keluarga Agus orang jahat." Kemudian dia mengaku sedih lantaran dirinya dan keluarganya menjadi korban fitnah akibat tudingan dari Tenovi. Saat dirinya berada di Polda Metro Jaya, Agus mengatakan, "Sedih aku rasanya, Agus yang korban, aku dikasih orang, tapi dibuatin masalah sampai masalah itu nyebar, dibuat fitnah, aku sakit, jadi semakin sakit." Lebih lanjut, Agus juga mengaku bahwa donasi itu sekarang sudah tidak berarti lagi bagi dirinya. Menurutnya, harga diri keluarganya lebih penting dibandingkan dengan uang tersebut. Lebih lanjut, ia mengatakan, uang itu sudah nggak ada gunanya bagi saya, tapi harga diri keluarga saya itu nomor 1 bagi saya. Dan guys, dalam kasus ini ada Farhad Abbas yang mendampingi Agus di Mapolda Metro Jaya. Nah, untuk Farhad Abbas menegaskan bahwa donasi yang terkumpul dari masyarakat senilai miliaran itu adalah miliknya Agus. Oleh karena itulah, Farhad meminta kepada Novi agar segera mengembalikan lagi uang donasi itu ke keluarga Agus. Beliau pun lantas mengatakan,
Kita layangkan somasi dulu. Kalau dia berani menguasai dana tersebut, dalam waktu 3 kali 24 jam, dia tidak kembalikan dana tersebut ke rekening Agus. Itu uangnya Agus. Selain itu, Farhad juga meminta kepada Novi agar meminta maaf kepada keluarga Agus. Hal itu menurut Farhad dikarenakan Novi telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Agus lantaran menuduh keluarga dari Agus telah menilap uang donasi tersebut. Ia pun mengatakan, kita juga somasi untuk pencemaran nama baik Wulan, Wawa, Miftah. Saya minta Novi untuk minta maaf di media sosial dikarenakan mempermalukan mereka. Alright, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Agus dan juga Farhad Abbas selaku kuasa hukum. Lantas, bagaimanakah tanggapan dari Teh Novi? Nah teman-teman, menanggapi dirinya yang dilaporkan ini, pada awalnya Mbak Novi itu mengaku kaget sebab dirinya mengira masalah terkait uang donasi itu sudah selesai di saat Agus mengembalikan uang tersebut ke yayasan miliknya Novi. Saat hadir di podcastnya Denny Sumargo, ia mengatakan, kaget sih, karena aku pikirnya kemarin udah selesai, udah maaf-maafan juga, nggak ada kendala apapun. Setelah aku pulang dari sini, Mbak Elmi juga ada komunikasi ke aku. Saya Elmi, aku berterima kasih. Jadi aku kira semua baik-baik saja. Teh Novi juga kembali mengatakan bahwa untuk istri Agus, yakni Elmi Nurmala, itu sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan meminta agar uang donasi senilai 1 miliar lebih tersebut dapat dikelola oleh yayasan miliknya Mbak Novi. Dan itu pun tanpa ada paksaan dari pihaknya Teh Novi. Lebih lanjut, Teh Novi mengatakan seperti ini guys. Terus Elmi bilang, Teh ini kita transfer aja ya nominal 300 juta rupiah. Biar dikelola sama yayasan. Katanya gitu, tanpa ada paksaan ya. Penyerahan uang yang 1 miliar rupiah juga itu saat di bank. Dan itu pun tanpa ada paksaan. Karena dia yang datang ke bank, Mas Agus yang tanda tangan. Saksinya ada banyak. Kita juga ada video dan rekaman suara bahwa dia menyerahkan ke yayasan tanpa ada paksaan. Teh Novi lantas mengungkapkan alasannya menolak keras uang donasi itu disalahgunakan oleh Agus sekeluarga. Hal itu dikarenakan yang pertama, dalam masalah ini kredibilitasnya itu dipertaruhkan. Selain itu, uang itu juga adalah dari masyarakat untuk pengobatan Agus. Maka dari itulah apabila dia membiarkan Agus memakai uang itu bukan untuk operasi pengobatannya, ya nanti dipertanyakan, Mbak Novi itu bagaimana Mas Agus? Udah dioper donasi? Udah dioperasi nggak dia? Begitu teman-teman. Jadi di sini emang ada tanggung jawab Novi. Coba deh bayangin, misal nih kalau netizen belum melihat Agus belum dioperasi, nanti kan nanya lagi sama Mbak Novi. Sehingga disinilah kredibilitas dari Mbak Novi dipertaruhkan. That's why dia melarang keras penyalahgunaan uang donasi tersebut. Maksudnya adalah dia itu hanya pengen uang donasinya ini digunakan untuk semestinya. Oke, untuk tujuannya. Tujuannya adalah untuk pengobatan Agus. Bukan dipakai untuk yang lain-lain. Bukan untuk bayar utang, bayar ini, bayar itu, enggak. Lebih lanjut, dia juga mengaku heran dengan sikap Agus sekeluarga yang menyerang dirinya. Padahal pria itu sudah dibantunya secara sukarela. Ia pun lebih lanjut mengatakan, kita ini berjuang, niat bantu buat orang di luar sana. Saya punya anak asuh, saya merawat ODGJ, saya nggak diapresiasi sama pemerintah, saya nggak masalah. Saya pakai uang pribadi. Kok bisa-bisanya saya yang ngebantu dari awal, tapi saya diserang. Sementara itu terkait dirinya yang dilaporkan oleh Agus, Novi pun mengaku nggak gentar karena dirinya adalah di pihak yang benar. Mbak Novi juga mengatakan ia nggak takut apabila yayasan miliknya ingin diaudit lantaran yayasannya itu sudah menjalankan kerja-kerjanya secara transparan. Alright, jadi seperti itulah bagaimana tanggapan dari Mbak Novi nih guys atas bagaimana dirinya yang dilaporkan. Dan gimanakah pendapat kalian atas hal yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Anyway teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan formasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa everyone dan selamat beraktivitas. Goodbye.